ya itu boy. Agak tutup deh kayaknya ini sedikit. Kok juri lagi si Aymar ini? Mau kemana Mbak DP? Mau pulang. Aku banyak dimiripin sama mami. Oh ya, siapa yang miripin sayang? Aku baru selesai dari pagi-pagi ambiar, baru syuting. Rizal Saputra, kamu gak bodoh kan? Kamu kalau nonton Indosiar, kamu pasti udah tahu yang mempertahankan peserta itu adalah virtual gift. Urutan pertama. Kalau nonton gak bodoh kan? Jadilah penonton yang cerdas, jadi bisa tahu. Cemilannya sama-sama aku, iya. Ella mau, nih aku kasih. Kalau kamu dekat sama aku kasih. Tapi kamu kan jauh di sana. Halo Nila. Berarti nanti masuk grand final juga itu virtual gift. Ya nanti beda lagi pasti. Aku kan nggak tahu kan setiap ini peraturan kan beda-beda. Kan Indosiar yang menentukan, bukan aku. Halo Ardiansyah. Top 8 semoga nggak ada virtual gift lagi, nggak tahu deh. Halo Hollanders. Terima kasih, ceria terus. Iya, makasih sayang. Serena, iya ini Serena kesukaan aku. Cemilan itu enak. Iya mami, setuju sama mami. Iya dong. Halo Lenier. Semalam pas terakhir ikut dedekan, alhamdulillah harus tersenggol. Kan kemarin kan penilaiannya itu 2 kali. Jadi malam show sama malam result. Dari situ kan harusnya penonton sudah bisa paham yang standing ovation berapa, yang enggak berapa. Kan udah bisa tahu dong. Iya kan? Aku mau pulang. Baru syuting pagi-pagi ambiar. Baru kelar. Malam ini tetap alga, tapi aku nggak alga. Terima kasih Fatia. Iya kan Octavia. Yusuf bagus. Tapi kan penampilan sebelumnya kan dapat 1 SU kan. Ya yang namanya kompetisi. Kompetisi ya pasti kan yang dinilai kan bukan hari pertama aja, itu kan ada malam show sama malam result. Dari malam show aja udah ketahuan berapa standing ovation. Kalau dibilang nggak bagus kan nggak mungkin bagus kan. Semua itu intinya adalah balik lagi ke rejeki. Karena memang bagus-bagus semua pesertanya. Bukan nggak bagus.
semua akan tersenggol pada waktunya. Nah makanya yang dipilih cuma 1, 2, 3. Kenapa Yusuf dipulangkan? Rahmaniar ini nggak nonton berarti dia ini. Kalau nonton harusnya bisa jawab. Halo Faisalana. Ya doakan aja semoga Yusuf banyak show-nya, banyak kerjaan di tempat yang lain. Makanya kan kemarin itu The Sultan tuh, kalau misalkan The Sultan 2 aja beng, wah pasti dia terselamatkan deh. Atau The Sultan sama yang pas itu apa namanya, yang The Boss itu beng. Oh. Iya Putri. Padahal dipikir lagi di posisi tahu karena The Sultan, tapi takdir berkata lain. Kan itu kan hitungannya koin. Jadi masih lebih banyak Shakira koinnya kemarin. Kasihan Arbil, mami banyak yang hujat. Kenapa? Soal mau hujat Arbil? Kan bukan salah Arbil. Serahin aja piala ke bocil itu. Hendra punya TV aja dulu. Ntar nanti kamu serahin ke bocilnya. Daripada kamu nyuruh-nyuruh kita. Kalau kita kan disuruh sama yang bayar. Gitu. Sampai Mak Soima tiduran. Iya, lucu ya. Ini juga si underscore SK4458. Kamu nonton gak? Kalau kamu masih bertanya berarti kamu gak nonton. Kan udah tahu kan, virtual gift terbanyak dia udah dipastikan lolos. Nah kalau kamu nontonnya itu makanya jangan sambil tidur. Nontonnya itu jangan sambil tidur. Nontonnya itu bener-bener nikmati, bener-bener pahami, biar gak tanya. Buat Elaf nih, yang dicari paket komplit, bukan hanya suara. Kalau yang dilihat, yang didengar cuma suara, ya jadi penyanyi radio aja. Atau jadi penyanyi rekaman, gak usah lihat visualnya. Kamu tinggal merem aja, kayak orang buta gitu, dengerin aja suaranya. Udahlah, namanya hujat-hujatan itu biasalah. Ya memang harus kuat mental juga kan. Ini dunia entertainment. Kalau nggak kuat hujatan ya wes leren, gak usah jadi penyanyi, gak usah nang dunia entertain. Wes jauh repot-repot. Kan gitu kan. Kalau nguak ya jangan nonton. Lulu, Yulia. Orang tuh jangan repot-repot. Kecuali kamu punya TV sendiri. Nah. Yang bisa mempertahankan Shakira itu kualitas dia nanti. Karena kan belum tentu sampai nanti pakai virtual gift. Kita kan nggak tahu, tiba-tiba nggak pakai virtual gift, kita kan nggak tahu. Daripada kamu nanti sakit stroke, mikirin yang aneh-aneh. Ini tuh si Hap-Hap sama si Dugong lagi gibahin Indosiar. Ya mungkin nggak punya panggung kan, jadi cari panggung di sosmed. Gimana lagi cari duitnya?
Di TV ditekal di mana-mana, ya kan, susah kan nggak boleh kalau pedofil kan, punya kasus pedofil kan nggak boleh. Jadi perkumpulan orang-orang sakit ya kumpul lah. Kalau kita yang waras sudah tahu tuh perkumpulan orang sakit ya jangan didengar. Simple hidup itu. Minta minum dong, ya nggak? Mami nggak bobo, sebentar lagi nyampe rumah. Yang sakit dan tak berkualitas disatuin aja Mami. Ya kan rata-rata begitu. Namanya anjing kan menggonggong aja terus. Namanya juga anjing kan. Tapi masih bagusan anjing sih. Mbak Dewi, di daerah saya ada pembangunan masjid. Apakah Mbak berkenan membantu? Aku membantu di daerah saya terdekat dulu Mas. Jadi kalau aku membantu orang tuh harus yang terdekat dulu, baru yang jauh. Kamu akunnya aja bodong, nggak tahu siapa orangnya, wujudnya. Semalam sampai takut Arbil yang tersenggol. Ya kalau bagus ya nggak akan mungkin tersenggol. Dalam artian itu dari malam show sampai malam result, kan itu pasti kan dinilai gitu. Sukses terus Mbak Dewi, amin. Minta itu dong cas ini. Kapan ke Bandung? Belum sempat, nanti kalau ada waktu kan ke Bandung. Ada Nona Ambon nggak di sini? Gitu, bukan ada Nona Ambon di sini. Nggak ada kalau Nona Ambon. Ya nggak tahu, kamu tanya aja sama yang lain. Kalau saya orang Jember. Juara 1 udah dikantongin. Ini si Hendra, ini bosnya kayaknya ya. Kayaknya dia yang punya TV kayaknya, si Hendra ini, si underscore Hendra. Ini kayaknya yang punya TV kayaknya. Jadi dia udah tahu. Dia kayaknya yang punya Indosiar. Aku nggak tahu si Pebi Hena. Kalau kayak gitu aku nggak tahu. Kapan ke klinik Bunda Lesti? Belum ada waktu. Nanti kalau ada waktu. Saya jujur tuh saya tuh jarang perawatan gitu loh. Kalau kalian mau tahu saya tuh orangnya nggak pernah perawatan, jarang. Saya laser aja setahun sekali. Jadi nanti kalau ada waktu baru. Laser muka aja saya tuh setahun aja sekali. Saya tuh nggak pernah facial, saya nggak pernah dibersih-bersihin gitu mukanya, itu nggak pernah. Kecuali memang ada temen yang memang misalkan ya kayak salah satunya kayak Bunda Lesti, atau mungkin beberapa teman-teman aku yang lain yang memang kebetulan ada waktu, biasanya aku datang ke kliniknya, aku bantu untuk promosiin, biasanya gitu. Peserta berteman baik, netizen saling hujat. Lah makanya kan yang rugi kan ya netizen, ya apa sih? Kapan ngejuri lagi? Ngejuri lagi tanggal berapaan? Nanti aku nggak ngejuri, kayaknya hari Senin apa Selasa ya? Ntar ya aku cek ya. Nggak perawatan aja dah. Aku tuh nggak pernah perawatan, jarang banget Mbak. Tanggal 27, 28, 29, 30. Tuh catat ya. Nah nanti ketemu sama aku lagi tanggal itu. Untuk Oktober, yang kan udah ini Oktober nih, udah tinggal beberapa hari lagi. Nanti ketemu aku di tanggal 27, 28, 29 sama 30 gitu. Di A7 sampai Desember ya, insya Allah katanya iya. Katanya nanti sampai Desember, tanggal terakhir itu kita sampai tanggal 26. Mi kapan comeback film atau series, minimal kangen acting. Aku juga kangen acting, cuman memang nunggu aku DA ini kan belum kelar DA-nya. Habis DA udah Desember tanggal 26 liburan. Ya berarti tahun depan lah mungkin.
Kalau misalkan insya Allah kalau tidak ada halangan, karena kalau tahun 2025 nggak mungkin kan. Mami nggak bisa foto lagi ya kalau di studio. Bisa dong, kalau lagi commercial break aja kamu sempetin kan. Saya mesti kan lewat tuh, saya mesti lewat tuh, kamu panggil aku, kita foto lah. Mau lihat mami ulang tahun. Aku kalau ulang tahun tanggal 16 itu Desember ya lebih banyak udah dewasa ya, lebih banyak ngaji-ngaji di rumah kali ya. Tolong usulin, hilangkan. Kamu aja yang ngomong. Kamu dari tadi si HN Dra ini ya. Kamu kan gak punya duit ya. Ya kan, kalau kamu punya duit kan kamu pasti akan nge-gift tuh idola kamu supaya menang, bener gak? Karena kamu gak punya duit, kamu jangan nyuruh-nyuruh orang. Paling gak sadar diri. Lah yang kamu suruh siapa? Mana kamu dari tadi kamu nyuruh-nyuruh orang? Gitu loh. Mami katanya ada film baru ya. Sabar ya, tunggu dulu. Lagi mencocokkan jadwal dulu. Dari dulu dekat Diski _idol. Yang gak bikin deket kan orang-orang yang mengadu domba yang jahat. Dari dulu mah dia mah sudah anak aku, adik aku. Hairstyle kemarin malam roadshow cantik sekali. Terima kasih Bial. Pengen lihat mami ulang tahun di DA 7 16 Desember. Nggak bisa tanggal 16, nggak ada jadwal Desember, nggak ada tanggal 16, ada bola kayaknya. Aku kebetulan juga ada acara tanggal 16. Kalau hari tanggal ulang tahun itu aku nggak bisa. Main di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul ada apa? Arbil itu cocok main film. Arbil itu cocok ya jadi main series atau film sama aku, cocok dia jadi anakku ya. Karena dari stage act-nya, dari muka-mukanya kan mirip aku ya Arbil ya. Insya Allah sama MD ya. Karena memang bapakku itu sama Kak Sanjay selalu memberikan the best buat Dewi Persik. Iya, bulan Desember udah 39, udah makin tua ya. Tapi tetap harus awet muda dong guys. Semalam aku nangis. Kita semua jurinya semalam nangis tuh, sedih gitu. Karena memang mereka berkualitas semua, tidak ada yang tidak berkualitas. Iya Olive. Jadi nanti kalau sudah sukses, mereka-mereka ini yang bisa mempertahankan itu adalah kedisiplinan mereka. Bukan hanya kualitas lagi. Kalau kita berbicara kualitas, banyak banget penyanyi-penyanyi dari ujung Beruk sampai ujung ini berkualitas. Yang dikatakan dia itu berkomitmen itu masalah adab, attitude. Entah itu attitude dalam komitmen, attitude dalam bergaul. Nah, jangan sampai salah pergaulan juga. Kan karena mereka itu masih muda-muda kan, ya kan? Alah si Daren, ya udah kamu mau dengerin si Hap-Hap. Daren, kamu mau dengerin si pedofil, berarti kamu sama pedofilnya dong. Kalau kamu merasa sakit ya gak usah dengerin orang sakit. Itu namanya orang sakit lagi ngoceh. Namanya juga orang sakit. Kalau kamu waras ya jangan dengerin orang sakit. Jurinya malam ini itu ada siapa ya? Ada Ibu Mae, ada Bunda Lesti, ada Kak Wika kayaknya. Gitu. Jadi jaga. Karena yang mempertahankan karir itu yaitu pergaulan kamu tuh harus bener-bener dijaga lingkungannya. Jangan sampai jadi pedofil. Jangan sampai mabok-mabokan. Jangan sampai hidup di dunia malam yang aneh-aneh. Banyak belajar supaya
tercapai cita-citanya gitu loh. Karena lingkungan itu mempengaruhi tumbuh kembangnya, pola pikir anak, pola asuh. Nah, jadi nanti setelah kompetisi ini, itu adalah kompetisi yang sesungguhnya. Jangan mentang-mentang punya skill, suaranya bagus, terus ibaratnya merasa dibutuhkan, jadi semena-mena, jadi nggak disiplin jadwal, asal main cancel jadwal, asal merasa star syndrome, asal merasa dirinya nah, itu hati-hati. Betul, Yanti DP lovers langsung di skip itu. Terus udah gitu, karena yang bisa mempertahankan kamu di dunia entertain itu adalah adabnya kamu, etikanya kamu dengan orang yang lebih tua, dengan para senior, dari cara kamu bersyukur, dari cara kamu bergaul. Itu yang mempertahankan anak-anak di entertain gitu loh. Kan banyak sekarang kan, ya kan? Bukan hanya artis, tukang make up, stylist, terus semualah yang merasa gitu loh. Terkadang yang dari nobody menjadi somebody, dari nothing menjadi something. Nah, kalau misalkan orang-orang kayak gini nih, kalau udah uang yang di matanya itu uang, dia pasti akan lupa dengan adab. Tapi kalau yang dicari dalam kehidupan ini itu adalah keikhlasan, kegigihan, tanggung jawab, itu pasti jaya. Tapi kalau udah matanya itu mata duitan, pasti kamu akan menghalalkan segala cara. Itu udah pasti. Nggak, kalau kepingin bertahan ya loyalitas, tanggung jawab. Banyak, kamu kalau pengen lihat tuh zaman-zaman sekarang tuh banyak. Makanya kan aku bilang bukan hanya artis saja. Siapapun itu, konten kreator, siapapun itu yang punya posisi lagi bagus, lagi dilirik orang, biasanya tuh suka lupa daratan. Biasanya tuh langsung mata duitan, langsung hitung-hitungan. Nah, itu biasanya manusia kayak gitu tuh. Jadi udah lupa sama loyalitas, sudah lupa sama pengabdian. Padahal dia itu ibaratnya, hey, kamu dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa gitu loh. Banyak tuh orang yang kayak gitu, banyak banget. Aku udah sampai rumah pada akhirnya. Arbil tampil tanggal 28 29, aku nggak tahu deh. Mami kasihan Yusuf, doakan aja semoga dia nanti akan banyak jobnya di luar sana, menunggu ya. Hana, assalamualaikum. Aku udah sampai rumah guys. Aku punya teteh mirip banget sama mami. Oh ya, berapa lama pendidikan Gabriel? Tidak tahu terima kasih ya mami. Iya, itu namanya manusia yang tidak tahu terima kasih. Terkadang kita itu membantu orang, terkadang orang yang kita bantu, yang kita angkat itu terkadang lupa diri. Apalagi kalau misalkan ada tawaran yang duitnya lebih gede gitu. Kalau saya dari dulu prinsipnya adalah ketika saya sudah berkomitmen dengan seseorang, saya orangnya loyalitas gitu. Jadi karena itu yang bisa, mungkin saya tidak dibalas loyalitas sama orang itu, tapi Tuhan itu kan maha tahu ya. Jadi jangan pernah berprinsip bahwa hidup itu harus bermuka dua. Jangan. Kamu tetap harus ikhlas, harus apa adanya. Di depan ya baik, di belakang ya baik. Jangan di depan baik, di belakang ngomongin. Ya, terus udah gitu apalagi kalau kamu masih dapat uang atau dapat makan dari orang yang membantu kamu. Nah, itu jangan diomong-omongin tuh. Kan kamu dapat gaji tuh. Ya kan, dapat gaji dari orang yang memberikan makan kamu tuh jangan diomongin. Gitu. Kan ibaratnya di dalam darah orang tersebut itu kan mengalir rezekinya orang tersebut gitu, yang membantu. Nah, itu kalau diomongin itu berarti tandanya wah, itu udah manusia enggak tahu diri. Minta cas udah mau mati nih, kayaknya mau lobet.
Aku aja hobinya nyanyi hayalan anak perawan. Oh iya. Kapan terakhir pakai poni? Hah? Kok ini tiba-tiba langsung pakai poni sih? Berapa lama Gegep selesai pendidikan? Katanya sih 3,5 tahun. Yang sabar ya Mbak Dewi, yang penting ikhlas Gusti Allah. Alhamdulillah. Aku sih alhamdulillah gitu. Allah itu selalu mempertemukan aku dengan orang-orang yang tulus. Kalau orang itu memandang aku karena duit, itu biasanya nggak lama sama aku. Aku tuh kalau berteman sama siapa aja, alhamdulillah. Kalau berteman sama orang, aku tuh kalau misalkan orang itu bulus gitu nggak lama sama aku. Tapi kalau orang itu tulus sama aku, bener-bener mengabdi, bener-bener dia loyalitas gitu, itu pasti lama awet sama aku. Tapi kalau udah ujung-ujungnya duit gitu, kayaknya nggak mungkin lama sama aku. Ya itu pun juga di dunia entertain juga kayak gitu. Kan kalau banyak orang yang bilang, aduh kita itu bu harus bisa bermuka dua, kita itu harus peres-peres biar kita itu dipakai kerja. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Jangan, itu gak akan lama di dunia entertain. Penyanyi pun juga sama. Kalau kamu baik sama bos kamu ya baik tulus. Jangan hanya karena dia bos kamu ngejilat. Baik ya baik. Ya baik. Hormat, respect gitu. Jangan hanya karena aduh dia bos gue harus baik-baikin. Nanti kalau giliran gak ada bosnya kita omongin bosnya. Nah itu gak bener. Apalagi orang itu udah ngasih rezeki sama lu. Terus lu omongin orang yang kasih rezeki itu. Nih Ari yang Palembang itu nggak jadi manajer lagi, itu tim aku dari dulu sayang. Ya dia itu manajer kayak endorse gitu. Kalau manajer nyanyi itu ada, jadi tetap itu tim aku. Bermuka dua ya kan, iya gitu. Kayak aku nih sama bos aku Bu Maria, sama terutama sama Bu Maria karena memang aku dekat. Bos aku kalau ada apa-apa, aku sama bos aku tuh aku nggak pernah mau ngomongin di belakang. Misalkan ada sesuatu yang nggak sek di hati aku langsung ngomong, Bu ini gini. Makanya bos-bos aku tuh suka sama aku karena aku apa adanya. Aku nggak suka tuh yang peres, bos ini ya bos, terus udah gitu nanti di belakang ngomongin, ih dia gitu ya Bo, dia gitu, terus kita ketawain, lu dapet duit dari dia, daging lu, darah lu semuanya ibaratnya kan dari dia. Lu bisa bernapas juga ibaratnya perantara rezeki dari dia. Lu ngomongin dia itu kan berarti begini kan. Ya gak? Bener gak? Dan aku yakin orang-orang yang kayak gitu gak akan mungkin dapat tempat. Dan gak akan awet kerjanya di mana saja. Banyak yang kayak gitu guys. Banyak yang kayak gitu. Setuju, iya banyak gitu. Bener banget, setuju banget emosi kalau ada pekerja kayak begitu. Iya, benar nak, benar. Makanya kalau kita itu, kalau kayak kita ini kerja itu harus tulus. Jangan bulus, jangan baik karena kita ada duitnya. Giliran kita nggak punya duit, dijauhin. Tapi giliran kita lagi banyak duit, gak usah jauh-jauh deh gitu. Gue paling benci kalau misalkan tim aku nih, tim aku ya, giliran nanti dikasih bonus, ibu aku, giliran ibaratnya nggak dikasih bonus ngomongin di belakang, pingin gue tabok. Kalau aku ya mendingan gak usah jadi tim aku. Karena yang aku cari itu orang-orang yang tulus, orang-orang yang gak punya pikiran yang aneh-aneh. Susah sekarang tuh cari orang yang tulus. Karena aku tuh pingin mengangkat derajatnya orang-orang yang dari nothing menjadi something. Mudah-mudahan orang-orang yang ibaratnya yang dari nobody menjadi somebody. Ibaratnya dari orang-orang yang gak lihat, gak lirik, gara-gara deket sama Dewi Persik jadi ngelirik. Terus tiba-tiba setelah udah melejit, terus tiba-tiba membuang Dewi Persik hanya gara-gara ada budget yang lebih tinggi. Gue nggak bisa kerja sama orang kayak gitu. Gue nggak bisa gue nggak bisa. Itu aku kayak gitu guys. Jadi ya terserah whatever orang mau ngomong apa. Buat aku tidak ingin mendapatkan penilaian dari buat yang memberi rezeki aku Allah. Selama memang aku tulus sama orang itu,
biarin aja. Karena ketulusan aku tuh tidak akan pernah bisa dinilai oleh orang-orang yang mata duitan. Tapi ketulusan aku tuh akan bisa dinilai dengan orang-orang yang memang punya hati yang bersih. Gitu. Itu berarti tandanya nggak bersyukur loh, gitu loh. Aku nih kalau diundang nih sama orang, Dewi Persik nyanyi misalkan nih, ini teman aku nih misalkan, apalagi orang ini sudah kasih kerjaan, gak usah jauh-jauh deh, bos aku Indosiar, DP ada acara nih di sini, ya kan? Budget TV sama off air beda dong, ya kan? Budget TV sama off air pasti gede off air. Tapi ini padahal jauh banget. Gue cuma bilang sama Bu Maria, bos, lu ngasih gue segini, jauh banget nih. Ini gue ngomong, ya nggak apa-apa lah, lu bantuin DP. Ini acara program baru gini. Oh ya udah. Padahal ada yang ngundang aku lebih daripada itu budgetnya. Tapi aku tetap memilih orang yang awal, komit awal itu yang pertama yang aku terima. Bukan masalah angin, bukan masalah hujan, bukan masalah uang 1 M di depan mata. Karena itu adalah bentuk loyalitas. Itu juga bakal terjadi sama peserta-peserta yang lain suatu saat. Kamu di sini aja, nanti budgetnya ini lebih gede, kamu jangan sama ini. Atau misalkan kayak gitu, jangan, kalau di Indosiar kan mestinya gini, kamu di sini aja. Nah, ketika kamu ibaratnya mata duitan, kamu lupa bahwa siapa kamu yang angkat, selesai kamu. Percaya sama aku. Walaupun kamu punya skill sebagus apapun, selesai, hilang, ditelan bumi. Mau kamu punya prestasi, mau kamu punya skill sebagus apapun. Teh Dewi apa? Mudah-mudahan dijauhkan dari para penjilat sebagai makan es krim, amin. Ya mudah-mudahan tim-timnya aku bukan tim-tim penjilat ya, yang memang benar-benar tulus ya, amin. Setuju Mami, setuju banget, jaga kepercayaan. Iya, gini, nggak usah ngomong bahwa ketulusan kamu tuh nggak bakal dilihat. Ada Tuhan kok. Ketulusan kamu tuh dilihat, dinilai itu sama Tuhan. Kalau kamu memang bertuhan gitu, kecuali memang kamu tidak punya agama dan tidak bertuhan, ya kamu nggak usah percaya begituan gitu. Tapi kalau aku sih dari dulu aku percaya ada Allah ya. Jadi orang tuh mau menyikapi aku dengan cara yang tidak baik pun, ada Allah gitu loh. Jadi itu yang membuat aku tuh sampai sekarang tuh tegar dan mampu menghadapi orang-orang yang toksik dan bulus. Ya kan banyak sekarang kan orang-orang kan sekarang tuh guys, kamu nggak bakal punya temen kalau misalkan kamu tuh nggak punya duit. Kalau misalkan kamu tuh nggak punya duit, nggak bakal punya temen kalau misalkan kamu nggak punya duit. Iya benar. Tapi kalau kamu punya duit, kamu pasti banyak temennya. Begitupun juga, kamu nggak bakal dideketin sama anak buah kamu kalau kamu tuh nggak ngasih bonus atau uang lebih sama tim kamu gitu loh. Kecuali kamu tuh bisa sayang ibu, cinta ibu. Kalau kamu udah dapat uang lebih dari bos kamu. Makanya gampang banget loh untuk menguji orang itu sayang sama kita itu pakai duit. Menguji orang yang sayang sama kita itu harus pakai duit. Kalau misalkan aku giniin orang ini gimana? Kalau misalkan aku giniin orang ini kayak gimana? Itu yang sering aku lakukan dengan orang-orang terdekat aku. Kalau nggak punya duit nggak ada yang mau berteman, paling ya tetap bersama walau nggak ada duit, itulah sebenarnya teman yang tulus. Ya tapi jarang kan hari gini kan, jarang yang kadang kala udah dikasih duit aja masih cari duit yang lebih gede. Alemong bu, iya alemong kan Menina, alemong kau Menina, alemong kau Menina. Jangan gitu ya kau Menina ya, awas kau. Harus tulus ya Menina. Semangat Mami, wanita karir, semangat dong. Gitu, ya nggak sih? Maaf ya kalau ada yang tersinggung ya, karena ini gue gitu. Tim Mami ada yang tulus dan ada yang bulus, nggak ada dong.
Ada. Saya tahu orang-orang yang bully sama saya hanya karena uang, saya tahu. Bukan saya nggak tahu, tapi saya pura-pura nggak tahu. Saya tahu lah. Gitu. Saya tuh orangnya tuh bukan nggak tahu, saya tahu. Katanya saya dukun, kan saya dukun. Saya ketemu orang yang aneh-aneh aja, saya berasa hati saya tek 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 kak. Cuma orang itu bisa berubah atau enggak gitu. Makanya saya suka kasih duit. Saya kasih jor-jorin duit dulu. Duit. Nanti abis itu saya simpen nih duit saya. Kira-kira kalau aku nggak kasih duit, dia masih sayang aku nggak? Lah, kalau sudah berubah, oke, berarti udah ketahuan nih orang cuma mau duit gitu. Dari sini kita bisa menilai. Kalau cara aku gitu, biasanya aku kasih jor-jorin duit dulu nih, der. Habis itu, oh sampai di sini, oke gitu. Padahal kalau dia bisa ngambil hati aku, aduh kepala bisa aku kasih. Kalau dia tulus sama aku, kepala bisa aku kasih, bener. Aku kayak gitu soalnya. Contoh kayak Indosiar. Indosiar kan sayang nih sama aku kan. Mau kayak gimana Indosiar aku nurut. Ya. Ngabdi gitu loh. Kepala aku kasih gitu loh. Trans TV sayang kan sama aku kan. Aku tulus gitu. Tapi kalau udah, wah, aku tahu bisnis is bisnis. Tapi kan bisnis tetap harus pakai hati. Nggak bisa bisnis terus tiba-tiba duniawi. Kalau bisnisnya itu harus pakai akhirat, jangan duniawi. Kalau bisnis pakai akhirat, ya pasti langgeng. Tapi kalau bisnisnya itu duniawi yang dikejar, ya penjilat namanya. Setuju nggak, geng? Setuju. Malam ini aku nggak ada, malam ini. Kan tadi udah aku kasih jadwalnya. Juri nanti malam siapa, Mami? Nanti ada Ibu Mae, ada Bunda Lesti, ada Kak Wika nanti malam. Mami kenapa cepat emosi? Bukan cepat emosi. Buat si Raja Jatuh Cinta 31 ini masih anak bocil. Bedakan emosi dengan tegas. Ya bedakan. Makanya kamu harus kerja di kantoran. Kamu belum bosnya Bu Maria kamu. Kamu kalau bosnya Bu Maria kamu udah binatang udah keluar buat kamu kalau ada anak buah yang kurang ajar. Kalau saya nggak pernah keluar binatang saya. Gitu. Karena kesuksesan itu tidak dibangun dengan proses yang mudah. Kesuksesan itu dibangun dengan proses yang sulit. Salah satunya adalah pengabdian, loyalitas, dedikasi, dan kualitas. Tuh. Kualitas saja nggak bisa. Kualitas tanpa dedikasi, tanpa loyalitas, nggak seru. Kalau nggak ada Mami seru. Tetap seru, tetap kalian harus nonton. Karena kan itu kan terus bersambung. Nanti ketemu lagi sama aku tuh pas malam result. Gitu ya. Beda Zufriati ya. Ini buat Zufriati, kalau kamu ngomongin pedofil beda. Zamannya pedofil dengan zamannya kita beda. Peraturannya juga beda. Pedofil udah nggak kalau pedofil itu ibaratnya memang juri yang bagus, ya, memang juri yang bagus dia dipakai di TV. Ya. Kalau memang dia juri yang bagus dia dipakai di TV. Jadi kamu nonton TikTok aja. Ya. Udah tahu kan? Kalau dia memang juri yang dia juri yang punya kredibilitas, dia memang berkompeten, dia pasti akan dipakai sama TV sebagai juri. Nah, kalau kamu kepengen dia jadi jurinya, ya kamu punya TV jadiin dia juri. Buat siapa itu barusan namanya itu? Nah, kasih tahu tuh. Namanya tuh saya nggak tahu nama kamu tuh siapa tuh. Jadi beda. Jadi treatment sekarang dengan zaman DA1, DA2. Kalau kamu kemarin dengar komentarnya Bunda Lesti kan bilang apa? Kalau zamannya aku dulu begini, gini. Nah, berarti kan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, setiap zaman itu pasti ada perubahan. Lah kalau kamu mau ikut zamannya pedofil, ya kamu balik lagi ke zaman pedofil. Ya kan, zaman Homo sapiens. Sekarang udah zaman canggih, udah zaman Gen Z. Jadi beda peraturannya. Nah, kamu mau kembali lagi ke masa lalu, ya silahkan kamu ke masa lalu. Sekarang ke masa depan, jadi beda ya.
Maaf ya kalau misalkan aku ngomongnya ceplas-ceplos, karena yang ngomongin aku kan juga ceplas-ceplos barusan gitu, ya kan? Dia bisa ngomong ceplas-ceplos, aku juga bisa ngomong ceplas-ceplos. Aku tergantung siapa yang komentari aku kok. Kalau dia komentari pedes, aku bisa pedes. Kamu komentari lembut, misalkan kamu komentarin aku level 2, aku bisa komentarin kamu level 1. Kamu komentarin aku level 10, aku bisa 100, tergantung. Buat Mbak Ume nggak ada sayang, nggak ada kayaknya. Tapi aku nggak tahu ya, karena memang kan yang punya peraturan itu Indosiar, bukan aku. Aku tuh kan cuma dibayar, aku sebagai juri itu dibayar. Jadi yang punya peraturan, yang punya kuasa, yang punya kewenangan itu adalah Indosiar dan bos-bosnya gitu. Ngimbangi aja ya Mami. Iya, aku mengimbangi. Kalau misalkan dia berkomentar level 10, ya aku komentar level 10 gitu. Jadi buat yang nggak aku komentarin level 10, jangan tersinggung ya, karena komentar aku khusus yang komentarin aku level 10. Kalau misalkan ada yang komentarin aku level 2, ya aku komentarin level 2, tergantung. Tergantung siapa komentarin aku gitu. Ya kan ibaratnya kayak kita makan mie ada level-levelan kan. Mami muak banget nonton dangdut kalau masih ada. Buat Clara Veronik 95, akun yang gak ada fotonya, aku kasih tahu sama kamu, kalau kamu muak jangan nonton sayang ya. Mendingan kamu tidur aja, nontonin TikTok. Jangan repot-repot kau tulis-tulis di situ pakai huruf besar. Kan capek kau. Jadi mendingan make it simple. Gak usah nonton. Selesai. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau kamu ibaratnya itu muak, makanya banyakin duit biar idola kamu bertahan. Kamu gak banyak duit tapi kamu bisa komentar terus. Ngecepek terus. Hah? Makanya banyakin duit. Kalau orang banyak duit itu, nah, duit yang ngomong. Nah, ini kamu gak punya duit kan, kamu udah tahu kan dari virtual gift pak teratas. Nah, selebihnya 4 peserta itu adalah juri yang menentukan. Yang teratas itu dari virtual gift. Ini gak punya duit, ngatur lah, gimana kamu ceritanya? Kalau gak punya duit, ya minimal tahu diri dan sadar diri. Iya ya, gue gak punya duit nih, gimana gue bisa ngatur? Nah gitu. Ya kan, virtual gift kapan dimatiin gak tahu kapannya. Aku aja gak berani tanya, padahal aku artis. Apalagi yang bukan artis. Aku padahal artis kesayangan Indosiar. Aku aja gak berani tanya sama bos aku, karena itu attitude, gak sopan. Diem aja gue. Suruh begini iya bos, suruh begitu iya bos. Karena faktanya rating 1, lah gimana ceritanya? Masa anak buah mau ngatur bos? Gimana kesadaran aku sebagai seorang yang bervalue? Kecuali kita bukan cewek yang bervalue, kita ngatur-ngatur. Lah kita ini cuma karyawan, kasarnya kita itu cuma artis. Cuma artis. Tahu tuh sewot banget suruh matiin virtual. Tiba-tiba sewot ke saya. Kan lucu ceritanya. Jangan sewot-sewot loh. Gak boleh sewot-sewot. Kalau kamu sewot-sewot nanti kamu bisa sakit. Ya kan? Kamu tontonin aja dan nikmati. Kalau kamu pingin ngatur, kamu punya TV. Terus udah gitu kamu bisa datengin tuh para juri-juri pedofil sama para artis-artis yang bukan artis ya. Para artis-artis yang nggak jadi artis. Para artis-artis yang terpecat jadi artis. Nah, itu kamu datengin tuh, suruh duduk. Yang komentar tuh suruh duduk. Nah, itu baru kamu keren. Gitu loh. Lah ini nggak punya TV, komentari nggak punya TV, nggak punya duit, bukan bos, ngatur-ngatur. Mana ceritanya? Mami percaya nggak percaya? Saya selalu bagi-bagi sembako tiap gajian. Saya tulus ya. Alhamdulillah bagus berarti kamu ya. Pedofil, iya kan benar kan? Katanya jurinya katanya bagus yang pedofil. Ya udah kalau bagus kok nggak di TV pertanyaannya gitu loh. Kalau memang bagus dan berkompeten kok nggak di TV pertanyaannya. Gitu. Ya udah kamu punya TV sendiri. Sekarang tuh ada MDTV.
Kalau enggak Antv tuh ada beberapa saham yang mau dijual. Beli itu sahamnya. Beli sahamnya, habis itu kamu bikin program sendiri, program dangdut. Langsung tuh jurinya para pedofil semua sama para artis-artis yang tercancel, yang dipecat oleh Indosiar, masukin di situ. Duduk udah. Good. Itu daripada kamu merong-merong di Dewi Persik, merong-merong di Bakso Imah, di Ibu Soimah, merong-merong di Bunda Lesti, merong-merong di siapa namanya di Kak Wika. Nah, gitu loh. Ya kan? Aku mau makan pisang, aku lapar. Aku ngoceh mulu guys, aku lapar. Tar dulu, gue mau makan. Donatur dilarang atur, bukan donatur, benar. Aduh, kasihan Yusuf. Ya semua yang tersenggol kasihan lah. Tapi gimana? Ini kan kompetisi. Ya kalau kasihan kamu doakan. Kalau kasihan kamu undang Yusuf off air. Kamu undang tuh kan banyak tuh para bos-bos. Undang Yusuf on air. Nah, off air. Lumayan dapat budget. Iya kan? Sekarang ngapain kamu ibaratnya ada di TV tapi kalau kamu ibaratnya nggak punya duit? Ya kan ibaratnya kan supaya perekonomian kan bagus kan, supaya ekonominya membaikkan. Ya udah sekarang kalau kamu kasihan sama Yusuf jangan cuma nulis modal kasihan Mas, Mbak, kasihan ya Mas, kasihan ya Mbak. Jangan kayak gitu, undang. Kasih duit 100 juta, 200 juta, suruh nyanyi Yusuf. Tuh, bener deh. Aneh banget orang-orang malah ladenin pedofil, stres. Lah makanya yang stres mereka, iya yang waras harusnya udah tahu itu pedofil, kok diladenin ngono loh. Heran deh. Mendingan makan pisang. Udah tahu yang satunya juga nggak eksis, udah dipecat dari Indosiar, kok masih diladenin gitu loh. Kan berarti tandanya, kan aku udah bilang, bukan hanya kualitas saja yang dilihat, berkualitas dalam arti berkelas tuh dia punya attitude. Yakin kalau kamu artis nggak punya attitude, nggak dipakai. Lah makanya kan kenapa artis-artis yang dipakai itu ya karena mereka punya attitude selain berkualitas gitu loh. Pakai attitude-nya biar dipakai. Kalau kamu nggak punya attitude, mau kamu tuh terbang di mana aja, susah kamu terbangnya. Tapi kalau misalkan kamu punya attitude, nggak ada manusia yang bantu kamu, malaikat yang bantu kamu terbang. Percaya itu gitu loh. Jangan mengandalkan manusia. Kalau kamu mengandalkan manusia, akhirnya kamu tabrak sini, tabrak situ, tabrak sini, ngata-ngatain orang, ngata-ngatain ini, ngata-ngatain itu. Tapi ketika kamu tuh percaya dan yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, kamu harus ikhlas, kamu harus paham tentang keikhlasan. Gak usah ditolong manusia, nanti malaikat disuruh Allah untuk menolong, mengangkat derajat kamu gitu loh. Yakinin itu dalam hati kamu. Ini katanya waras, tapi yang dipercaya pedofil. Udah tahu pedofil gak waras, bolak-balik masuk penjara, bolak-balik kasusnya begitu, masih aja dipercaya. Udah tahu otaknya seklek, masih aja lu percaya. Gimana itu, heran. Makan dulu pisang deh. Duhur. Jangan pakai di masalahin ini dan itu. Dari zaman dulu kalau kita ngomongin virtual gift, dari zaman dulu tuh ada SMS. Apa kabar orang yang ngebum SMS? Beng. Zaman sekarang 2025 ya virtual gift, beda perkembangan zaman, teknologi. Masa mau balik ketik rek spasi ini ya, kirim ke 9788. Jangan lupa kirim SMS sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Apa bedanya dengan virtual gift? Aku punya Saipul dulu ya. Buat si ini aku gini ini ya, si Zufri ini. Ini kan dari tadi ngomongin pedofil mulu nih. Aku pinin ya. Nah, nih si Zufriati nih. Aku lihat profilnya kamu. Kamu nih orang kayak gimana sih? Apakah kamu lebih sukses dari saya? Atau kayak gimana? Kamu coba aku lihat dulu. Ya Allah, anak-anak bocil kayak begini, astaga. Ini anak-anak bocil. Kamu si Zufriati, hati-hati kamu dapat pelecehan loh. Ya, kamu masih belum tahu. Kamu nggak tahu kamu ini apakah
hanya ini foto orang. Ini saya nggak tahu nih, emang ini foto orang apa ini foto kamu sendiri. Tapi kalau misalkan ini memang foto kamu sendiri, sangat disayangkan sekali. Kamu harus belajar apa arti pedofil. Pedofil tuh membahayakan loh. Kamu tuh membahas yang dulu. Kalau kamu memang masih anak-anak, kamu tuh masih kecil. Pengalaman tentang kehidupan lebih banyak saya. Kesuksesan, semua apa yang saya capai juga lebih banyak saya. Jadi kalau kamu dari tadi yang diomongin itu pedofil mulu. Dari masuk ke Instagram saya yang diomongin tuh pedofil. Hap mulu. Gak ada ceritanya manusia itu ibaratnya menikah kepingin bercerai. Lah kalau lakinya pedofil, kamu mau mempertahankan pernikahanmu? Pertanyaannya itu. Kok lo yang dibahas yang dulu-dulu? Ini lagi bahas Dangdut Akademi 7. Kenapa jadi aku punya Saipul? Lah dulu ceritanya kan memang saya istrinya, mantannya. Lah kenapa jadi kesana? Pertanyaannya. Yang diomongin ini Dangdut Akademi 7, bukan ngomongin yang lain. Nah kenapa kamu kamu tidak bisa menyerang secara smart. Kamu menyerang pribadi saya. Lalu gimana ceritanya? Kalau kamu kalah bicara dengan saya, ya kamu bicara yang lain. Bukan malah nyerang pribadi. Kocak kamu. Kita ngomongin Dangdut Akademi 7, kenapa pribadi saya yang diserang? Hah? Kenapa pribadi saya yang diserang? Kamu dari tadi pribadi saya loh yang diserang lo. Gak nyambung kamu. Lah kalau ngomongin masa lalu, semua orang punya masa lalu. Tapi saya punya prinsip untuk hidup saya. Saya tidak mau mempertahankan rumah tangga saya dengan orang yang sakit. Karena saya mau waras secara mental. Lah ini kok tiba-tiba dari tadi serang saya pribadi. Loh, kok yang diomongin kalau nggak ngata-ngatain si Shakira, ngatain si Arbil, ngatain si virtual gift suruh hentikan. Terus sekarang bahas itu udah kejawab, sekarang nyerang pribadi, masalah si ini, masalah si itu. Kenapa jadi ngomongin tentang pribadi? Lu kalau mau hajar saya, hajar yang sesuai dengan tema, jangan serang pribadi. Kita nggak ada ngomongin masalah pribadi. Malu lah, lu yang dibahas apa? Kocak banget lu. Kenapa jadi ngomongin pribadi lo? Jangan goblok gitu loh. Kok jadi malah nyerang-nyerang aneh-aneh? Kita lagi gak ngomongin siapa-siapa. Kita lagi ngomongin Dangdut Akademi 7. Kenapa jadi nyerang pribadi? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Kamu tahu apa tentang kehidupan pribadi saya? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan pribadi saya. Saya cuma ingin jadi wanita waras. Saya menjaga mental saya. Kalau kamu tuh bocil, hati-hati loh. Pedofil tuh membahayakan. Coba kamu tanya sama ibu bapak kamu, pedofil itu apa? Pedofil itu orang tua yang suka melecehkan anak kecil. Ngerti? Suka sama anak usia belasan tahun. Atau puluhan anak-anak yang masih 10 tahun, 11 tahun, 3 tahun, itu pedofil. Mau kamu dipedofilin? Si Zufriati, mau? Lah kenapa jadi malah ngejodohin orang juga sama orang yang udah lagi sakit? Lu kalau mau jodoh-jodohin gue sama orang yang waras, bukan sama orang yang sakit. Saya aja cerai supaya saya sehat mentalnya. Kenapa malah gue disuruh dijodoh-jodohin sama si A, si B, si C? Alamak, apa-apaan lu? Ke pribadi-pribadi lo. Kalau misal gak ada laki-laki yang mau sama mami lagi, hah? Kok gak ada laki-laki yang mau sama gue lagi? Maksudnya gimana?
Karena aku tidak menunjukkan pasangan gue, calon pasangan gue, atau hanya karena aku tidak berkumpul dengan para cowok-cowok. Aku bukan cewek murahan. Gak sembarangan juga aku mau kumpul sama cowok-cowok. Kamu pikir aku Elsie ani-ani setiap hari harus pacaran sama cowok, setiap hari harus sama laki ini, setiap hari harus sama laki itu? Apa hubungannya kerja di Dangdut Academy 7 dengan masalah pribadi gue? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Jadi Dewi Persik itu harus kasih tahu, ini loh laki yang lagi deket sama aku. Cuma laki-laki sakit, laki-laki pedofil yang gak mau sama Dewi Persik. Kalau laki-laki waras mah ngaceng. Cuma saya membatasi diri saya. Karena saya tidak mau gagal. Ngerti? Saya gak mau gagal, saya tidak mau gagal lagi dalam pernikahan saya. Makanya saya membatasi pergaulan saya, terutama dengan laki-laki. Karena saya tidak mau sembarangan. Gak mau terima telepon, gak mau terima WA. Bukan berarti saya tuh gak suka laki-laki. Saya suka laki-laki, tapi saya membatasi. Lah kenapa jadi bilang saya gak laku? Jadi yang dikatakan laku tuh harus yang kayak gimana? Harus nunjukin laki-lakinya gitu. Pertanyaannya gimana nih? Saya harus jawab apa nih kok? Coba diserbu ini si Zufriati nih. Kalau saya nggak mau sama Saipul, bukan berarti saya nggak payu. Bukan berarti saya nggak payu itu maksudnya nggak laku sama laki-laki. Gimana sih? Ini juga nih si Andri ini. Apaan sih si Andri ini? Andri underscore 8089. Ini apa ini? Kok jadi sok-sokan paling tahu gitu loh. Kita bukan lontong. Ya, kita bukan lontong. Kalau lontong, mau deket sama laki ini, laki sama itu. Kita bukan lontong, kita perempuan yang berharga. Gak sembarangan. Ya. Kita gak sembarangan. Ini kalau ngomongin masalah pribadi, kalau nggak ngerti masalah orang, jangan suka ngomongin masalah pribadi orang. Nggak komen negatif, nggak makan kali ini. Iya, saya udah punya calon pasangan. Seandainya saya tidak menunjukkan calon pasangan saya, bukan berarti nggak laku. Karena itu kehidupan pribadi yang nggak perlu saya kasih tahu ke semua orang. Stay private ya gue. Gitu loh, saya belajar dari pengalaman. Masa saya harus kasih tahu satu-satu, pasangan aku ini, calon pasangan aku ini. Gak betah laki-laki sama mami terlalu mengekang. Ini si Andri ini juga nih. Nih kita ini. Gak betah, ya gimana mau betah orang kamu pedofil. Kan kamu pedofil, kamu homo. Nah ini juga nih, si Andri nih 8089 nih si Andri nih. Gimana laki-laki mau betah sama saya? Ya orang kamu ibaratnya suka booking perempuan. Ya gak betah lah. Coba kalau kamu laki-laki yang baik, kerja, nyampe di rumah ya udahlah. Gimana kamu mau betah sama saya? Orang kamu doyan jajan sampai punya penyakit. Nah gimana ceritanya? Takut. Nggak tobat udah punya penyakit. Masih nggak percaya kalau Allah itu sudah membalas orang-orang yang menyakiti saya. Hah? Ya, Andri ini coba kita mau lihat nih. Andri. Coba nih. Ini dari tadi kita ngebahasnya itu bukan ngebahas tentang pribadi. Kenapa jadi pribadi saya yang diserang? Kok jadi pribadi saya yang diserang? Saya nggak lagi ngomongin laki-laki. Saya lagi ngomongin pekerjaan saya sebagai juri. Kan sebagai juri kan saya dihujat tuh. Saya, Ibu Mae dan yang lain-lain. Oh, kosong. Oh ya Allah, mukamu kayak gini mukamu. Ya Allah, mohon maaf nih. Mukanya kayak gini. Mohon maaf nih. Mukanya jelek banget. Mohon maaf nih. Tapi gak tahu ini muka kamu atau memang ini muka orang. Saya gak tahu ya.
Atau ini jangan-jangan siapa ini? Bencong atau laki-laki? Gimana? Kamu kebiasaan sama Elsie sama Ani-Ani, kamu kebiasaan sama perempuan murahan sih. Jadi karena kamu kebiasaan sama cewek murahan, sama pere, jadinya kalau ada ada cewek yang tiba-tiba mungkin dia nggak bales WA kamu, nggak bales chat kamu, atau mungkin tiba-tiba cewek itu berprinsip, kamu langsung tiba-tiba ya dikekang gini-gini. Kamu terlalu murahan mungkin jadi laki-laki. Sebenarnya laki-laki tuh nggak perlu dikekang kalau misalkan kamu tuh laki-laki yang mahal. Kayak yang sekarang dong. Yang sekarang aku nggak perlu ngekang dia. Karena dia tahu. Karena dia bisa menenangkan perasaan aku. Gitu. Beda. Beda. Sekarang yang calon aku sekarang sama kamu-kamu itu, yang kamu-kamu itu, nah itu beda. Kalau dulu bukan dikekang ya, namanya kita itu ibaratnya membangun rumah tangga, berkomitmen. Makanya kalau pingin bebas jangan nikah. Kalau udah nikah itu harus berkomitmen, baik yang istri ke suami, suami ke istri. Nah tapi kalau misalkan kamu pingin bebas jangan nikah. Bebas kamu bisa melakukan apapun gitu. Nah tapi kalau ketika kamu sudah punya prinsip untuk menikah, ya berarti tandanya kamu sudah tahu batasan. Gitu loh, kamu tuh udah jelek ngelawan aku, minimal kamu tuh kaya. Jelek gak apa-apa, ini jelek iya gak kaya juga. Gimana ceritanya? Pintar merangkai alasan, emang benar fakta. Lagi mana ceritanya? Coba kita iniin dia, coba kamu live sama aku. Ini juga sakit hati cowok nih, terlalu mengekang. Kenapa kamu sakit hati aku putusin? Kamu sakit hati aku ceraiin atau kayak gimana? Loh kok di decline? Malu ya sama mukanya ya? Oh malu sama mukanya. Kamu yang punya penyakit hepatitis C ya? Kamu laki-laki yang punya hepatitis C itu? Ya, kamu pakai akun fake. Kamu laki-laki yang punya hepatitis C itu ya? Ya, makanya jangan suka booking cewek. Akhirnya punya sakit hepatitis C kan? Ya, kamu laki-laki yang sakit hati sama aku, yang karena ditolak sama aku dan diputus sama aku. Aku memang kayak gitu orangnya. Aku tidak bisa sama laki-laki yang suka booking perempuan. Sorry. Itu bukan mengekang namanya. Itu berarti tandanya aku cinta, sayang sama pasangan aku. Ya, maaf ya. Jadi kalau kamu punya penyakit, kamu sembuhin dulu penyakitmu. Mudah-mudahan kamu dapet cewek yang soleha. Karena aku tidak bisa dengan kamu. Maaf ya. Oke, bye. Kita langsung blok. Bye. Mana dia? Nah, ini dia ya. Kita blok di mana ya dia ya? Mana ya? Mana ya? Mana dia ya? Coba dia komen lagi ya. Mana ya? Maaf ya, soalnya aku nggak bisa aku sayang. Kalau misalkan sama laki-laki yang berpenyakit gitu. Gimana kan ceritanya? Ya kan? Ya gitu kalau misalkan kita suka booking cewek itu jadi punya penyakit hepatitis C. Bukan merangkai alasan. Itu fakta sayang, fakta. Ya. Kita kalau nikah harus cari laki-laki yang sehat. Nggak bisa kita. Kalau kita nikah sama laki-laki yang nggak sehat, nggak bisa. Maaf. Kecuali kamu udah jadi suami aku. Nah, baru itu beda cerita. Tiba-tiba, ya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti suami aku, Allah kasih sehat. Misalkan Allah memberikan ujian sakit, mungkin aku bisa merawat kamu. Yang penting kamu nggak KDRT, kamu nggak main cewek. Kalau udah KDRT main cewek, aku nggak bisa terima. Tapi kalau misalkan hanya sekedar, kalau misalkan sakit, aku akan rawat kamu sampai meninggal. Dan aku nggak akan nikah lagi. Tapi kalau misalkan kamu KDRT atau kamu itu main cewek atau selingkuh, kita pasti bercerai. Karena aku tidak akan mungkin bisa mempertahankan rumah tangga itu. Gitu ya. Jadi maaf ya kalau misalkan aku sudah menolak orang yang sakit hepatitis C. Karena ya nggak bisa aja. Aku maunya yang sehat-sehat aja. Mas Alfa Romeo, kapan lagi ngejuri? Tadi kan aku sudah kasih tahu ngejurinya aku kapan. Nanti kita ketemu tanggal sekarang tanggal 27 apa tadi? 27 apa 28. Tapi harus soleh ya Mami. Amin. Doakan aku dapat laki-laki yang soleh ya. Dapat laki-laki yang soleh, dapat laki-laki mudah-mudahan yang ini insya Allah soleh, bertanggung jawab,
selalu membuat aku tenang, tidak membuat aku, selalu menjadikan aku lebih baik lagi, menjadikan aku wanita yang berkelas, menjadikan aku wanita yang dimuliakan. Nah, amin. Doain ya. Insya Allah sih yang ini best. Insya Allah. Tinggal apa kata Allah aja waktunya ya. 27, 28, 29, 30. Nah betul Mas Andi. 27, 28, 29, 30 itu guys. Untuk Oktober. Untuk November. Catat ya. Hana, Hana, catat ya. Dicatat ya. Catat. Hana, aku ibu bulan November tanggal berapa? Ngejuri. Ku lihat yang komen gak sopan, aku jadi ikut greget. Ya gitulah, ya kan? Orang bukan salahnya kita dikata-katain. Kita lo kerja di Indosiar, tapi kita dikata-katain. Tiba-tiba aku kasih jawaban, mungkin dia kalah ngomong kali sama aku. Pribadi aku yang diserang. Kita tuh yang dibahas apa? Kenapa jadi ngomongin pribadi kan aneh? Apa tadi? Mami DP tolong selamatkan Tasya. Nih ya ini untuk yang bulan Oktober 27, 28, 29, 30. Nanti ketemu sama aku ya. Iya karena Jumat Sabtu kan nggak ada sayang. Terus nanti malam ada tapi aku nggak ngejuri. Nanti malam itu ada Ibu Mae, ada Kak Wika, ada Bunda Lesti. Nanti kalau bulan November itu tanggal berapa? Tanggal 4. Ya. Terus 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24. November ada lagi kok yang di itu di apa namanya di grup-grupnya DP Lovers ya. Semoga Allah senantiasa memuliakanmu Bu. Amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Cantik banget wajahnya. Masya Allah. Tabarakallah. Amin. Barusan ada akun-akun bodoh ngatain aku. Ya gimana laki-laki mau sama kamu? Orang kamu tuh mengekang. Orang kamu banyak aturan. Banyak. Di mana-mana rumah tangga ya ada aturannya lah. Mana kamu mau jadi istri suamimu ibadah cinta sama laki-laki lain? Kamu ngamuk, Mas. Kenapa kamu gak mencintai aku, Mas? Kenapa kamu mencintai laki-laki lain? Hah? Kurang apa? Kurang apakah? Ya, aku ini cewek tulen loh. Kenapa kamu jadi pilih laki-laki lain? Kan marah. Satu. Misalkan kamu jadi pasangannya, tapi kamu ibaratnya sama cewek-cewek yang lain. Booking sana, booking sini. Main dugem. Bertemu sama cewek ini, cewek itu. LC-LC-nya pada cerita ke kita. Terus kita tegur, aku gak suka ya sayang. Kalau kamu masih sayang sama saya, kamu gak salah kita sebagai calon pasangan kita ngomong kayak gitu. Salah gak pertanyaannya? Enggak kan? Ya ngapain? Tujuan kita kan untuk akhirat. Masa ke tempat dugem? Ya udah berarti kita kan nggak semisi, nggak sevisi. Kecuali pasangan aku, ayo sayang kita ke masjid, ayo sayang kita hafalin Al-Qur'an. Ayo Mas, seneng lah. Ayo sayang kita ke tempat dugem. Lah, mau ngapain lu ke tempat dugem? Itu bukan banyak aturan. Ya berarti tandanya lu nggak sevisi sama gue, titik enough. Berarti lu masih suka main, masih suka belanja cewek. Ya nggak? Ya kan berarti udah bukan akhirat lagi daripada gua cermek. Kan mendingan kita berpisah. Iya, nah sekarang lu jadi cowok gue. Terus tiba-tiba lu ke tempat dugem, terus gue telepon lo. Kok kamu di tempat dugem? Kok kamu udah janji sama gue komit lu nggak bakalan ke tempat dugem, tapi lu masih ke tempat dugem. Berantem, nyari-nyari masalah ke tempat dugem. Lu cowok bener nggak? Terus tiba-tiba gue bilang, gue nggak bisa deh kalau kayak gini. Salah gue. Bukan banyak aturan, itu berarti tandanya aku mau cari rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu baru benar.
Lah kalau misalkan aku tuh cewek nggak benar, berarti tandanya aku mendukung kamu main dugem. Ya udah sayang, ayo kita ke dugem. Ayo sayang kita mabok-mabokan. Nah itu baru nggak benar. Ah, ya udahlah lu cocoknya sama Elsie aja lah. Lu cocoknya sama Elsie sama Ani-Ani. Sekalian aja lu, mudah-mudahan lu sakit HIV. Oh, gitu banyak aturan. Ya enggak, bukan aturan lah. Ya memang, ya gimana ceritanya. Yang ada rumah tangga lu jadi berantakan. Kalau laki bini main dugem dua-duanya. Ya bukan akhirat itu yang dicari. Iya dong. Ya langsung iya. Yang ada malah Dewi Persik bukan jadi tambah lebih baik. Yang ada ini Dewi Persik kan setengah, setengah hot, setengah soleha. Soleha dan solehot ya Bu. Iya. Yang ada gimana gue menjadi Dewi Persik soleha seutuhnya guys. Nah, Yang ada malah aku jadi setengah-setengah terus. Setengah soleh kadang, setengah hot kadang. Nah, susah kan? Iya. emang bener Bu, toksik-toksik sih. Mami, suami sekarang calon jenderal. Amin. Kamu ini heran gue. Masa gue nggak boleh ngelarang pasangan gue ke tempat dugem? Boleh lah, karena gue sayang sama laki gue nggak mau laki gue main sama Niani. Mami kenapa ngedumel terus? Bukan aku yang ngedumel, aku ngimbangi. Karena tadi tuh kan netizen itu ada yang serang-serang aku, ujung-ujungnya dia serang pribadi aku gitu loh. Mami lehernya kenapa kebaret? Oh karena leher aku itu kan tipis. Leher aku, muka aku itu kan kulitnya aku tuh gampang kegores sedikit gitu loh. Perlu yang adem-adem. Nah, perlu yang adem-adem betul Mbak sayang, Mbak Stella. Jadi aku tuh butuh cooling down. Jadi kalau misalkan aku tuh lagi panas, ya aku tuh butuh laki-laki kayak ubin masjid. Paling nggak aku disolawatin biar aku tuh adem. Kalau enggak aku tuh dibawa ke Habib, ke Syekh supaya aku itu ini malah aku dibawa ke dugem. Apa nggak jadi ikut miring gue? Ubin masjid. Ubin masjid Dingin ya. dingin gitu. Yang ini mah enggak. Yang ada malah gue yang ntar lama-lama ikutan dugem, ntar jadi cewek malam. Iya enggak sih? Nah, tapi sekarang adem enggak? Adem banget semriwing. Iya kan? Masa Dewi Persik. Tapi poinnya Bu, Poinnya adalah itu tadi itu akun kayaknya orang yang lagi sakit hati sama gue karena gua putusin gitu doang titik. setelah aku makin kenal sama Ibu tuh, poinnya adalah seorang Dewa Persik itu disenggol, pasti disenggol. Misalkan Ibu tuh marah kalau misalnya disenggol. Jadi Ya, nggak iya. pernah Ibu tuh menyenggol atau Ngapain gue mau nyenggol orang ya? menghantam orang luar, nggak pernah. Yang orang itu dulu, lu kasih level 10 ya gue kasih level 10 lah. Itu poinnya. Berarti kita nggak pernah Ya kan, ya udah kita ke masjid yuk Bu. Lu ngapain? Aku masjid Bu tadi Bu. Iya, masa ibu katanya cowok itu tiba-tiba bilang gini, aku tahu nih aku tahu tuh akun itu. Gimana Bu, dia mau apa? Kata-katanya sampai Ibu kenal kayaknya itu cowok siapa? Iya, dia kayaknya bikin akun, dia kayaknya si hepatitis C itu kayaknya bikin akun palsu. Karena dia gini, mana nih, mana kok nggak ada cowoknya sekarang, mana? Ih, lu nggak lakukan sekarang nggak ada yang mau sama lu cowok katanya. Laki-laki yang nggak mau sama gue itu karena minder, bukan karena apa satu. Nah sekarang bukan gue nggak ada yang mau, gue punya tapi gue nggak mau nunjukin ke semua orang, nanti meledak seluruh dunia. Beda jauh say. Beda jauh, kamu sama calon aku yang sekarang, ya Allah, nggak boleh gitu, nggak boleh. Kata Allah, DP kamu nggak boleh sombong, kata Allah. Biarkan saja mereka itu menilai kamu seperti apa, biarkan saja katanya tuh. Ya udah, oke lah kalau kayak gitu. Bukan nggak laku gitu, karena memang nggak kepengen kasih tahu aja. Iya kan? Jangan tunjukin cinta kita Bu, ya Allah Mas Alfa Romeo ya, bang gitu.
Dewi ini orang baik, anak saya Yogi Tama pun bilang artis sinetron. Oh iya, siapa Yoginya? Semoga segera sah ya Mami, amin ya robbal alamin, amin, insya Allah, amin. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan Allah meridhoi perjalanan aku, amin, dan perjalanannya, amin. Regi, Mami cantik gini mah cowok pada itu. Regi nih orang lama aku, herdu aku nih Regi. Regi sayang, aku kangen. No, Regi. Regi, no, 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 no. Regi, no, 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 no. I'm parfum. Iya bener banget. Dasar bodoh masa cewek secantik ini ya. Maaf ya guys ya, aku tidak pernah ditinggalkan laki-laki. Tapi aku memutuskan laki-laki karena aku punya prinsip. Makanlah, makan. Makan sini, makan. Gitu ya. Jadi kita itu butuh, kita itu saya berharap mudah-mudahan, tapi sih ini insya Allah saya punya jodoh yang sevisi dan misi yang sama. Sayanya tujuannya akhirat, mudah-mudahan calon suamiku ini juga tujuannya akhirat. Jadi jangan sampai tujuan aku akhirat, nanti calon suamiku tujuannya ke tempat dugem. Aduh. Bubar. Ya. Mudah-mudahan punya tujuan yang sama. Sehingga buat Arung Megantara, aku kasih tahu kamu ya, wanita umur 40 punya anak, mau punya anak kek, mau nggak punya anak kek, anak itu bonus. Jadi tujuan kamu nikah punya anak gitu. Jadi kalau misalkan perempuan-perempuan yang nggak punya anak, mohon maaf nih, kalau misalkan perempuan itu mandul, ya, berarti tandanya gimana? Pertanyaannya, apakah itu tujuan kamu menikah si Arung Megantara ini? Aduh, ini akun palsu lagi. Ini kenapa jadi banyak akun palsu jadi ngomongin pribadi gue ya? Hah? Kenapa jadi ngomongin gue? Kenapa jadi ngomongin pribadi gue? Dari tadi aku diserang pribadinya loh. Hah? Kenapa jadi ngomongin pribadi gue? Selama memang calon pasangan aku ini ibaratnya menerima aku apa adanya, mencintai aku apa adanya, kenapa kalian yang repot? Hah? Semoga calon suami Mami agak mukundo, amin. Pertanyaannya, seandainya aku menikah, terus tiba-tiba aku ibaratnya, emang pernikahan itu tujuannya punya anak ya? Baru tahu aku. Di blok aja Mi yang akun palsu. Ah, udah aku blok-blok ini. Hah? Kenapa jadi ngomongin yang lain-lain gitu loh? Ya, tolong itu jangan ngomongin masa lalu itu nggak ada kita ngomongin masa lalu. Izinkan aku hajar mereka, Bu, hajar aja, hajar. Ya, tolong nggak usah, aku sekarang udah punya calon. Jadi please yang lain-lain itu minggir deh. Nggak usah ngomongin kayak gitu-gitu, nggak perlu. Bikin repot. Kalian itu bikin repot. Mereka haus validasi sendiri sih, paling tahu deh mereka. Bener. Saya nggak tahu deh. Kenapa ya? Mami mending spill treatment muka. Oh muka, aku sih minum vitamin sayang. Minum vitamin pakai krem malam, krem pagi. Kalau treatmentnya aku tuh jarang banget. Aku tuh di laser. Kalau di laser tuh paling setahun sekali. Ya, di laser setahun sekali. Jadi kenapa akun-akun palsu ini marah-marah sama gue? Pertama marah, ngata-ngatain karena Dewi Persik nggak laku-laku, buktinya nggak pernah ditunjukin lakinya. Kedua, kasihan deh lu nggak laku ya. Terus ketiga, bentar lagi lu umur 40, bentar lagi lu juga umur 40 susah punya anak. Semua itu Allah yang ngatur, bukan manusia yang mengatur. Terus calon pasangan aku sayang sama gue. Kenapa jadi kalian yang repot? Hah? Ada usia 20 tapi masih tetap kalah bohai sama gue. Kalah kenceng sama gue, gimana dong? Dia tetap sayang aku, gimana dong? Cuma bedanya nggak aku tunjukin, lah gimana? Aku diratukan, aku dikasih ketenangan sama dia. Dia tidak pernah bikin aku cemburu. Nggak seperti sebelum-sebelumnya.
dia bertanggung jawab, dia anak yang soleh, dia taat agama, dia taat sama orang tua, insya Allah. Itu doanya aku. Yang lain udah deh, please. Kita nggak bahas yang lain, minggir deh. Apalagi yang sudah lalu. Aduh. Kita jadi asik dari tadi ngomongin Dangdut Akademi 7. Kenapa jadi ngomongin masalah pribadi, apalagi ngomongin pedofil, muak, aku mau muntah. Itu baru kamu benar. Yeay. Kita nggak ada ngomongin masalah pribadi, kenapa jadi pribadi aku yang diserang? Emang netizen ini suka repot sendiri, mending urusin hidup sendiri jelas. Iya, nanti dipotong-potong sama mereka, terus ditaruh sama orang-orang yang cari follower di TikTok, ya kan? Dipotong-potong sama mereka, terus disambung-sambungi, dijahit. Nah, itu kan mereka tuh yang cari-cari follower, yang cari viewer. Kan kayak gitu orang-orang yang nggak punya hati. Kalau yang baik-baik mah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah jatuhnya fitnah, jatuhnya aneh-aneh, kan aneh. Semangat mami, semangat dong. Nenek-nenek aja ada yang bisa hamil, apalagi mami yang baru. 40 masih tahun depan 2026 Desember. Tahun besok Desember aku 39, aku kelahiran 86. Tolong. Jadi kapanpun aku mau punya anak mau enggak, itu kenapa urusannya sama kalian? Aku udah punya anak Gabriel. Anak aku mudah-mudahan jadi anak yang membanggakan. Sekarang dia lagi pendidikan. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang bisa menjaga ibunya. Sengaja aku didik militer. Mudah-mudahan anakku bisa jadi perwira masa depan yang membanggakan ibunya, membanggakan negara. Menjadi anak yang soleh, nggak perlu jadi miliarder, tapi menjadi anak yang soleh sehingga dia punya tanggung jawab moral. Kenapa kamu jadi serang-serang aku yang masalah anak? Apa hubungannya? Gue mau punya anak, nggak punya anak. Kenapa kalian repot? Hah? Kenapa kalian repot gitu loh? Punya anak, nggak punya anak, kenapa kalian yang repot? Saya aja nggak repot. Saya aja happy dengan dunia saya, kehidupan saya bahagia loh. Banyak orang yang punya anak, tapi nggak diurus anaknya. Masa kalian harus diajarin sih kayak begitu? Yang sabar ya Mi, nggak usah ditanggapi. Nggak ditanggapi gitu, cuman saya kan manusia biasa. Kesel juga ya kalau misalkan kita baca tiba-tiba ada buzzer yang ngomongin masalah anak, terus ngomongin masalah laki, terus ngomongin masalah pedofil. Udah balik aja sama pedofil. Balik aja sama pedofil. Aku aja melepaskan diri supaya mental gue sehat. Kenapa gue jadi disuruh sakit lagi sama pedofil? Kan lucu. Ya. Shakira sama Sri Devi duet mami. Orang lagi bahas DA. Kenapa jadi gak nyambung sih? Iya, bener sayang. Ini juga aw_real ini. Kamu tuh ngapain pakai foto-foto saya kamu? Kita blok aja nih dia. Gak penting dia. Kamu tuh sok-sokan jadi fans DP Lovers, tapi yang diomongin, gue paling benci orang nyuruh aku tuh, ayo cepetan nikah, udah kalau memang kamu punya calon pasangan, ayo cepetan nikah, ayo cepetan nikah, ayo cepetan nikah. Ya, coba kalau pikir nikah kayak beli pisang goreng. Gampang banget, sekarang aja bisa kalau mau nikah, nggak usah ngatur-ngatur hidup orang, saya nggak minta makan sama kamu. Kenapa sih? Bisa nggak sih gue live gitu yang diomongin tuh jangan, yang diserang tuh jangan pribadi gue. Bisa nggak gitu? Capek, aku juga manusia biasa loh guys. Aku tuh juga punya hati dan punya perasaan. Ya, aku tuh sama seperti wanita pada umumnya. Kepingin pernikahanku itu sekali seumur hidup. Tapi ketika aku berhadapan dengan pengkhianatan, aku tidak bisa guys. Gitu ya. Jadi, dan aku nggak lesbi.
Bukan berarti aku jauh atau aku jauh dari laki-laki, bukan berarti aku juga lesbi. Aku membatasi pergaulan aku. Jadi nggak usah aneh-aneh gitu. Kalian itu bisa loh. Apalagi di TikTok. Bisa loh. Nggak kayak jengger. Jengger loh. Lari sama laki-laki. Gue nggak ngerti pemikiran SDM-nya itu. Semana. Tambah ketok tuwe. Nggak apa-apa. Mau saya kelihatan tambah tua. Itu manusiawi. Ya. Itu manusiawi. Manusia itu pasti akan bakal cepet tua. Kenapa kamu marah-marah kalau aku cepet tua? Calon pasangan aku aja nggak marah, makin sayang sama aku. Kenapa kamu kata-katain aku terus? Emang aku ngambil laki kamu? Enggak kan? Kalau kamu merasa lebih cantik dari aku, kalau kamu merasa lebih muda dari aku, harusnya kamu harus percaya diri dong. Aku aja yang udah tua kata kamu, aku aja percaya diri, pede kalau pasangan aku sayang sama gue, cinta sama gue, setia sama gue. Kenapa jadi kamu yang marah-marah? Mami cantik makasih sayang. Diajak nikah salah, kalau tidak mau tidak apa-apa, namanya juga usaha. Ngejuri bulan November tanggal tadi udah dikasih tahu. November tuh kasih tahu sayang. Tadi tanggal berapa aja ya, yang tadi udah tahu. Masya Allah, kamu juga cantik Tony. Watoni, Winda Tony. Dangdut Academy nanti ada. Aku yang nggak ada. Nanti ada. Semua orang ada masa tuanya, betul. Kalau orang nggak mau takut tua, ya berarti jadi iblis aja atau jadi malaikat. Belum tentu kan kamu jadi malaikat juga kan. Dulu jadi iblis aja. Jadi iblis. Nah, kalau selama jadi manusia ya bakal tuwek lah. Dia nak menungso gak tuwek. Astaga, akun bodong ini ya. Aduh, masalah apa ya kalian sama mami? Mami nggak ganggu kalian, tahu astagfirullah netizen. Kalah cantik kali. Tanggal berapa mami? Tadi udah diulang-ulang, udah capek. Aduh, kasihan asisten aku udah ke atas. Semoga selalu yang terbaik ya Bu. Amin. Doakan ya sayang. Semoga yang terbaik. Untung aku lagi mens hari ini. Oh, dari kemarin sih. Dari hari Jumat. Eh, Hana. Hana. Ini kayaknya ini deh. Enggak. Ini. Kok ini? Iya. Kok berhenti civic? Berhenti fik. Ini. Enggak tahu. Udah mati kayaknya sih. Ntar dulu.